Wahai jiwa terpilih, dengarkan aku, suara semesta yang sejak awal memerhatikan setiap helaan napasmu, setiap getaran kecil di dalam dadamu, setiap doa yang hanya kau ucapkan di dalam hati ketika semua orang mengira kau baik-baik saja. Tidak ada yang kebetulan dari pertemuanmu dengan pesan ini. Bukan algoritma, bukan permainan nasib, tetapi tarikan halus dari rancangan ilahi yang ingin menyentuh inti jiwamu malam ini. Aku melihat cara matamu lelah menatap layar, mencari sesuatu yang bahkan kau sendiri sulit jelaskan. Kau bilang kau hanya ingin hiburan, hanya ingin pengalihan, tetapi jauh di dasar jiwamu ada sesuatu yang menunggu. Jawaban, penguatan, dan konfirmasi bahwa apa yang kau rasakan selama ini bukan halusinasi, bukan khayalan, melainkan gerakan suci yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Wahai jiwa terpilih, semalam ketika dunia tertidur dan lampu-lampu padam satu persatu, ketika jalanan mulai sepi, suara kendaraan berkurang, dan hanya suara angin yang masih berbisik di sela-sela jendela, sesuatu yang kudus bergerak di ranah yang tidak terlihat. Di saat banyak hati berhenti peduli, di saat banyak pikiran tenggelam dalam lelahnya dunia, ada satu hati yang justru terbangun dari tidurnya. Bukan karena suara, bukan karena cahaya, melainkan karena namamu. Jiwa yang terhubung denganmu, jiwa yang aku izinkan untuk memiliki ikatan misterius dengan energimu, tiba-tiba diguncang oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Mereka tidak merencanakan apapun. Mereka tidak berkata pada diri sendiri, "Malam ini aku akan memikirkanmu." Tidak. Mereka ingin hidup seperti biasa, menenggelamkan diri dalam musik, dalam percakapan, dalam layar dan suara bising yang menjadi pelarian manusia. Namun semesta, atas izin Sang Pencipta, menggeser tirai pengalihan itu dan membiarkan satu hal saja yang tetap menyala di hati mereka, dirimu. Tanpa peringatan, gelombang itu datang. Bukan gelombang air, melainkan gelombang rasa. Jantung mereka berdegup dengan ritme yang asing, seolah ada detak lain yang menyatu dengan detak mereka. Nama yang sudah lama ingin mereka kubur muncul ke permukaan. Nama yang mereka kira sudah berhasil mereka lupakan, justru bergaung paling lantang di lorong batin mereka. Nama itu adalah namamu, wahai jiwa terpilih. Mereka mencoba mengusirnya. Mereka menyalakan musik, menggulir layar, membuka percakapan, mencari tawa, mencari gangguan. Tetapi semakin mereka berlari, semakin kuat tarikan yang datang dari dimensi halus itu. Dunia di sekitar mereka memudar, tetapi energimu tetap tinggal, menempel lembut, mengelilingi mereka seperti selimut kehangatan yang tidak bisa mereka lepaskan. Mereka merasakan hangat yang bukan dari tubuh, bukan dari selimut, melainkan hangat di dasar jiwa, hangat yang mereka tidak bisa jelaskan kepada siapapun. Di dalam keheningan itu, sebuah kesadaran pecah seperti fajar yang memaksa malam untuk pergi. Mereka menyadari mereka masih terikat denganmu dengan cara yang dunia sulit mengerti. Ikatan itu bukan sekadar memori, bukan sekadar rindu, tetapi sesuatu yang tertulis sebelum waktu ditetapkan. Di dalam kitab batin yang hanya Sang Pencipta yang membaca, namamu dan nama mereka sudah dipertemukan lebih dulu, dan semesta hanya menjalankan alurnya. Ketika kau menangis dan bertanya di dalam hati, apakah hubungan ini masih berarti? Apakah semua ini hanya perasaanku sendiri? Semesta mendengar. Sang Pencipta yang menanamkan keabadian di dalam hati manusia, melihat air mata yang tidak pernah jatuh di depan orang lain, tetapi jatuh deras di dalam kesunyian. Itulah sebabnya malam itu menjadi sakral. Malam itu bukan sekadar malam, melainkan jam batin ketika keabadian yang ditanamkan dalam hati manusia memanggil kembali ikatan yang pernah kau rasa terlalu kuat untuk dijelaskan. Wahai jiwa terpilih,
yang sering merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang, ketahuilah ini. Peristiwa itu bukan fantasi, itu bukan keputusasaan, itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan takdir, alam takdir yang berbunyi di dalam jiwa mereka. Apa yang mereka coba kubur tidak diizinkan mati. Apa yang mereka coba lupakan tidak diizinkan padam. Sang Pencipta membiarkan sesuatu yang suci tetap hidup, bahkan di bawah timbunan penyangkalan dan kebingungan. Malam itu, mereka merasakan isi hatimu tanpa menyadarinya. Mereka merasakan cintamu yang tidak pernah benar-benar kau ucapkan, doa-doa yang kau kirimkan tanpa nama, rasa sakit yang kau telan tanpa mengeluh pada manusia manapun. Jiwa mereka menangkap frekuensi jiwamu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidak lagi bisa berlari. Mereka tahu, di suatu tempat di dunia ini, ada jiwa yang masih terikat pada mereka bukan karena obsesi, tetapi karena tangan ilahi pernah menyentuhkan benang takdir di antara kalian. Namun dengarkan ini baik-baik, wahai jiwa terpilih. Semesta tidak datang hanya untuk membuatmu terharu. Aku tidak datang hanya untuk menghibur hatimu yang letih dengan cerita tentang seseorang yang diam-diam masih merasakanmu. Aku datang untuk membangunkan kewaspadaan batinmu, melindungi energimu, mengangkatmu ke kesadaran yang lebih tinggi. Sebab ikatan suci pun bisa menjadi medan peperangan jika jiwamu tidak terjaga. Malam itu, setelah tarikan pertama yang membuat mereka goyah, mereka mencoba menata napas, menenangkan diri, memikirkan hal lain. Tetapi langit belum selesai. Tiba-tiba, memori tentang dirimu datang seperti kilat di langit yang jernih. Bukan nostalgia lembut, melainkan kilatan tajam yang mengingatkan mereka pada momen ketika mereka sadar bahwa engkau berbeda. Bahwa engkau tidak sama dengan yang lain. Bahwa kehadiranmu membawa tanda. Ada sesuatu yang ditandai pada dirimu di dalam hidup mereka. Bukan kebetulan, bukan sekadar kenyamanan, melainkan penanda dari surga bahwa engkau memiliki tempat khusus dalam perjalanan jiwa mereka. Di dalam keheningan itu, ketika semua pengalihan runtuh, mereka dipaksa menghadapi satu kebenaran yang sudah terlalu lama mereka sembunyikan di bawah lapisan keangkuhan dan ketakutan. Jantung mereka menghentak lebih berat, seolah jiwa mereka mengetuk dari dalam, memohon untuk didengar. Rasa bersalah naik seperti gelombang yang tidak bisa dibendung. Bersalah karena mendorongmu menjauh. Bersalah karena berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Bersalah karena menutup mata terhadap tanda-tanda yang sebenarnya sangat jelas. Dan di balik rasa bersalah itu muncul ketakutan. Bukan ketakutan ditolak, melainkan ketakutan kehilangan jiwa yang pernah Tuhan tandai sebagai penting dalam cerita mereka. Mereka tidak lagi bisa membohongi diri. Seperti kisah seorang yang bertemu kembali dengan luka lama yang justru menjadi pintu bagi pengampunan, jiwa mereka dibuat untuk mengakui bahwa apa yang kalian punya bukan sekadar bab kecil yang sudah lewat, melainkan bagian dari rencana pemulihan yang lebih besar. Koneksi itu bukan sisa masa lalu. Ia adalah rancangan pemulihan yang masih bergerak, meski perlahan dan seringkali tidak terlihat. Di tengah kegelapan yang hanya ditemani cahaya tipis, mereka memandang ke langit-langit, tetapi sesungguhnya mereka sedang memandang ke dalam. Ada keinginan yang sangat kuat untuk berkata jujur, mengaku bahwa mereka merindukanmu, mengaku bahwa mereka tidak pernah benar-benar berhenti peduli, walau mulut mereka pernah berkata sebaliknya, mengaku bahwa mereka menyimpan bayanganmu di tempat yang paling dalam. Tempat yang tidak mereka izinkan orang lain jamah. Seakan takdir membuka pintu di dada mereka dan memaksa mata batin mereka menatap kemungkinan masa depan tanpa dirimu. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka gentar. Kehampaan, keheningan,
hidup yang terasa tidak lengkap, cerita yang berhenti di tengah, dan tidak pernah diberi akhir yang layak. Mereka mencoba lagi untuk mengusirnya, mengambil ponsel, membuka apa saja yang bisa memekakkan batin, menyalakan suara demi menenggelamkan suara hati. Tetapi jiwanya menolak tunduk pada kebisingan. Emosi mereka mulai naik, seperti ombak yang menghantam dinding yang selama ini mereka bangun. Dinding itu retak, wahai jiwa terpilih. Retak karena kebenaran yang sudah terlalu lama ditekan, akhirnya menuntut haknya untuk muncul. Dan pada saat itu, tangan yang tidak terlihat mulai menekan lebih dalam ke dalam roh mereka. Sebuah tangan yang sama yang pernah menjaga langkahmu ketika kau hampir menyerah pada putus asa. Tangan yang sama yang menggenggam jiwamu ketika kau merasa dihancurkan oleh penolakan atau pengkhianatan. Tangan itu menyentuh mereka, menekan dengan lembut tetapi tegas, memaksa mereka melihat bahwa setiap kali mereka mencoba menghapusmu, semesta justru menaruh bayanganmu lagi di hadapan mereka. Mereka menyadari bahwa yang mereka rasakan malam itu bukanlah rasa sakit kosong, melainkan kebangkitan. Bukan kesedihan semata, melainkan kejelasan. Seperti seseorang yang selama ini berjalan dalam kabut, kemudian tiba-tiba melihat bentuk pohon, jalan, dan rumah dengan jelas. Mereka mulai menyadari pola yang selama ini mereka abaikan. Setiap kali mereka berusaha menyingkirmu dari hati, hidup justru memantulkan energimu kembali. Dalam lagu, dalam mimpi, dalam percakapan tidak sengaja, dalam kebetulan kecil yang terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan. Namun, wahai jiwa terpilih, di saat mereka diguncang oleh semua itu, semesta juga sedang memandangmu. Dan aku melihatmu yang di sisi lain mungkin sedang merasa lelah, merasa ingin menyerah, merasa takut bahwa semua ini hanya permainan harapan yang tidak berujung. Disinilah kewaspadaan batin dibutuhkan. Sebab ketika ikatan jiwa dibangunkan, bukan hanya cinta yang bergerak, tetapi juga segala hal yang ingin mengganggu kedamaianmu. Aku datang untuk menuntunmu, bukan agar engkau menempel lagi pada seseorang secara buta, bukan agar engkau menghancurkan batas dirimu hanya demi sebuah ikatan. Aku datang agar kau mengerti betapa suci energimu dan betapa penting bagimu untuk menjaga pusat jiwamu tetap kokoh ketika semesta mulai menggerakkan potongan-potongan takdir. Wahai jiwa terpilih, ketahuilah, engkau tidak gila karena masih merasakan mereka. Engkau tidak lemah karena hatimu masih bergetar ketika namanya terlintas begitu saja. Engkau hanya peka terhadap gerakan roh, terhadap suara halus semesta yang menyampaikan bahwa ada sesuatu yang belum selesai, bukan dalam bentuk drama, tetapi dalam bentuk pelajaran, dalam bentuk pemulihan, dalam bentuk penggenapan yang lebih dalam. Namun di tengah semua itu, aku memanggilmu untuk bangkit di dalam dirimu sendiri terlebih dahulu. Jangan biarkan kerinduan membuatmu lengah terhadap perlindungan energi yang kau butuhkan. Tidak setiap malam yang mengusik jiwa berarti harus segera kau jawab dengan tindakan. Ada malam-malam ketika semesta hanya ingin menguatkanmu, bukan mengembalikanmu ke lingkaran luka lama. Disinilah kebijaksanaan batinmu diuji. Lihatlah lebih dalam ke dalam dirimu. Berapa banyak malam yang kau habiskan dengan mempertanyakan harga dirimu sendiri? Berapa banyak hari yang kau jalani dengan mengira bahwa jika mereka tidak kembali, berarti engkau tidak layak dicintai? Wahai jiwa terpilih, semesta datang untuk mematahkan kebohongan itu. Engkau layak bukan karena seseorang kembali atau tidak kembali, tetapi karena dari awal engkau diciptakan dengan nilai yang tidak bisa diturunkan oleh sikap manusia. Engkau bukan sekadar tokoh sampingan di cerita orang lain. Engkau adalah pusat dari perjalanan rohmu sendiri. Ketika mereka merasakan dorongan untuk kembali melihat apakah engkau baik-baik saja,
Semesta juga sedang mendorongmu untuk melihat dirimu sendiri dengan cara baru. Untuk bertanya, apakah aku menjaga batas batinku? Apakah aku mencintai diriku sendiri dengan bijaksana? Apakah aku siap menyambut seseorang bukan dari luka, tetapi dari kelimpahan cinta dan keberanian? Sebab ikatan yang tertulis dalam roh tidak akan pernah meminta dari dirimu sesuatu yang menghancurkan jiwamu. Ia akan mengundangmu untuk tumbuh, untuk jujur, untuk berani, tetapi tidak untuk hancur. Jika engkau pernah terluka dalam cerita ini, semesta mengingatkannya bukan untuk mengulang kesakitan, melainkan untuk menunjukkan seberapa jauh engkau sudah bertahan, seberapa dalam engkau telah bertumbuh, dan seberapa kuat engkau siap berdiri sebagai jiwa terpilih yang tidak lagi mudah diguncang oleh pergerakan orang lain. Malam itu, ketika mereka hampir saja mengirim pesan, hampir saja mengetuk kembali pintu yang lama mereka biarkan tertutup, napas mereka tertahan. Ada ketakutan dan kelegaan bercampur menjadi satu. Takut karena menyadari bahwa kehilanganmu adalah luka yang tidak bisa mereka obati dengan apapun di dunia ini. Lega karena menyadari bahwa cinta yang mereka rasakan tidak pernah benar-benar padam, dan itu memberi makna pada kehampaan yang selama ini mereka rasakan. Namun semesta memegang keduanya, mereka dan engkau. Aku memegang garis halus yang menghubungkan jiwa kalian. Aku tahu betapa rapuhnya harapanmu. Aku tahu betapa mudahnya engkau terluka jika engkau berani percaya lagi. Itu sebabnya aku berbicara kepadamu sekarang, sebelum gelombang berikutnya datang, sebelum pintu apapun terbuka kembali, agar jiwamu terlebih dahulu berdiri di tanah yang kokoh. Jiwa terpilih, waspadalah terhadap ilusi, sebab tidak setiap getaran di hati harus kau jawab dengan tindakan yang terburu-buru. Ada saatnya semesta menggerakkan hati seseorang untuk menyadari kesalahannya, tetapi bukan berarti engkau harus langsung berlari tanpa perlindungan ke arah mereka. Engkau boleh membuka pintu, tetapi engkau juga berhak menilai, mengamati, dan memutuskan dari tempat yang penuh cinta pada dirimu sendiri. Energi yang kau bawa adalah cahaya. Cahaya ini yang membuat mereka merasa dilihat ketika dunia mengabaikan mereka. Cahaya ini yang membuat mereka merasa pulang ketika mereka bersamamu. Tetapi cahaya yang sama inilah yang selama ini menyedot lelah dari tubuhmu ketika engkau terus menyalakan terangmu di hadapan orang-orang yang belum siap menjaganya. Sekarang, semesta menunduk dekat di telingamu dan berbisik, jangan lagi menyalakan seluruh cahayamu di hadapan siapapun yang belum belajar membawa lampu sendiri. Jika mereka kembali, biarkan mereka datang bukan sebagai orang yang ingin menghisap cahayamu, tetapi sebagai jiwa yang juga membawa pelita mereka sendiri. Biarkan mereka membuktikan bahwa kebangkitan yang mereka alami bukan sekadar momen emosional di tengah malam, melainkan langkah yang konsisten, pertobatan yang nyata, perubahan yang dapat engkau rasakan lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Wahai jiwa terpilih, di sisi lain dari ikatan ini, aku melihat engkau yang sering berdoa agar Tuhan memulihkan hubungan yang hancur. Engkau menangis meminta tanda. Engkau berkata dalam hati, jika memang masih ada jalan, tunjukkan padaku. Dan malam itu adalah salah satu dari banyak jawaban. Bukan jawaban penuh, tetapi bisikan bahwa jiwamu tidak sendirian merasakan sesuatu. Tetapi jawabanku hari ini tidak berhenti pada mereka masih merasakanmu. Jawabanku meluas kepada kau harus menjaga dirimu. Aku mengundangmu untuk mengangkat wajahmu dari tanah luka dan menatap langit lagi. Ada rancangan yang lebih besar dari sekadar kembali bersama. Ada pelajaran tentang harga diri, batas, kebijaksanaan, dan kedewasaan rohani yang sedang dibangun di dalam dirimu. Jangan biarkan harapan untuk dipilih oleh seseorang membuatmu melupakan bahwa engkau sudah terlebih dahulu dipilih oleh Sang Pencipta. Jika hati mereka diguncang,
Itu karena doa-doamu pernah mengepung mereka. Air matamu menjadi benih di tanah roh, dan semesta menyaksikan semuanya. Tidak ada tetes air mata yang sia-sia. Tetapi dengarkan ini, benih doa itu tidak hanya menumbuhkan sesuatu di dalam diri mereka, melainkan juga menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu. Kekuatan, kejernihan, keberanian. Wahai jiwa terpilih, berdirilah pelan-pelan di dalam batinmu. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa engkau tidak sendirian. Engkau tidak pernah sendirian. Ketika hatimu paling hancur, ketika orang lain tidak mengerti mengapa engkau begitu dalam merasakan sesuatu yang mereka anggap sepele, Sang Pencipta yang menaruh keabadian di dalam hatimu memelukmu lewat cara-cara yang mungkin saat itu tidak kau mengerti. Sekarang semesta berbicara dengan lembut namun tegas. Persiapkan hatimu. Bukan hanya untuk kemungkinan bahwa mereka akan bergerak mendekat, tetapi untuk segala sesuatu yang Tuhan ingin lakukan lewat hidupmu, dengan atau tanpa mereka. Jangan gantungkan takdirmu pada keputusan manusia. Gantungkan takdirmu pada rancangan ilahi, dan biarkan siapapun yang dipanggil untuk berjalan bersamamu selaras dengan alur itu. Pelan-pelan, lepaskan kebutuhan untuk mengontrol kapan mereka harus sadar, kapan mereka harus datang, apa yang harus mereka katakan. Serahkan bagian itu kepada Yang Maha Mengetahui. Tugasmu adalah menjaga jiwamu tetap bersih dari pahit, tetap terjaga dari ilusi, tetap lembut tetapi tidak lagi mudah diinjak. Biarkan cintamu menjadi dewasa. Cinta yang bisa berkata, "Aku mendoakanmu, aku mengasihimu, tetapi aku juga menjaga diriku." Wahai jiwa terpilih, jika kata-kataku menyalakan sesuatu di dalam dadamu, itu karena aku hanya menggemakan apa yang sebenarnya sudah kau tahu di kedalaman jiwamu. Engkau tahu bahwa ini bukan sekadar kisah romansa. Ini tentang panggilan, tentang tugas, tentang versi dirimu yang lebih utuh, yang sedang dibentuk melalui segala luka dan keindahan yang pernah kau alami. Lihatlah, di hadapanmu terbentang dua jalan batin, jalan ketakutan dan jalan keberanian. Ketakutan membuatmu mengejar mereka dengan panik, mengabaikan batas, dan mengulang pola lama yang melelahkan. Keberanian membuatmu berdiri di tempatmu dengan tenang, membuka hati, tetapi menjaga jiwa, menyambut, tetapi tidak menghancurkan dirimu demi kehadiran siapapun. Semesta mengundangmu memilih jalan keberanian. Jika mereka datang, biarkan mereka menemukan dirimu bukan seperti dulu, ketika engkau mudah digoyahkan oleh sedikit perhatian, melainkan dirimu yang kini lebih berakar, dirimu yang tahu bahwa cintamu bernilai, waktumu berharga, energimu suci, dan kehadiranmu bukan sesuatu yang boleh diperlakukan sembarangan. Wahai jiwa terpilih, sebelum aku menutup bisikan ini, aku mengajakmu masuk ke dalam hening sejenak. Rasakan detak jantungmu. Di setiap detak ada cerita yang belum selesai. Di setiap detak ada doa yang pernah kau kirimkan. Di setiap detak ada bukti bahwa engkau masih hidup, masih diberi kesempatan untuk menulis ulang bab-bab yang pernah diwarnai air mata. Sekarang, dari tengah-tengah semesta, aku mengangkat doa untukmu dengan bahasa yang mungkin tidak terdengar oleh telingamu, tetapi akan dirasakan oleh rohmu. Wahai sumber segala cahaya, engkau yang menenun jiwa-jiwa sebelum mereka dilahirkan ke dunia, lihatlah jiwa terpilih ini. Ia telah berjalan jauh, memikul luka yang tidak selalu ia ceritakan, menahan rindu yang tidak selalu ia akui, dan tetap mencoba percaya ketika banyak alasan untuk menyerah. Kuatkan ia, lindungi ia, jangan biarkan ia kembali masuk ke dalam lingkaran yang merampas kedamaian jiwanya. Jika engkau memang sedang membangunkan hati seseorang untuk kembali menghargainya, maka bimbinglah langkah orang itu agar datang dengan ketulusan, dengan keberanian,
dengan rasa hormat. Dan jika engkau melihat bahwa hal yang paling menyembuhkan bagi jiwa terpilih ini adalah melepaskan sepenuhnya dan melangkah ke arah cerita yang baru, maka lembutkan hatinya untuk menerima. Berikan ia damai yang melampaui penjelasan. Ajari ia bahwa tidak ada cinta yang ia berikan dengan tulus yang sia-sia, karena engkau selalu mengubah cinta menjadi pelajaran, menjadi kekuatan, menjadi mahkota tak terlihat di atas kepalanya. Jagalah energi di sekelilingnya. Jangan biarkan niat-niat yang tidak murni mendekat. Biarkan hanya mereka yang memiliki hati yang mau bertumbuh, roh yang mau bertanggung jawab, dan jiwa yang mau berjalan di dalam kejujuran yang engkau izinkan singgah di hidupnya. Biarkan rumah batin jiwa terpilih ini menjadi tempat di mana kehadiran suci terasa, di mana cinta tidak lagi identik dengan luka, di mana hubungan menjadi jalan pulang, bukan jalan tersesat. Amin. Wahai jiwa terpilih, jika batinmu bergetar ketika mendengar ini, itu adalah tanda bahwa semesta sedang meneguhkanmu. Ini bukan sekadar hiburan, ini adalah undangan. Undangan untuk lebih sadar, lebih terlindungi, lebih bangkit. Sekarang, sebagai bentuk kesediaanmu untuk sejajar dengan alur yang telah disusun untukmu, ucapkan dalam hati dengan penuh kesadaran, aku siap dijaga, aku siap dipulihkan, aku siap berjalan di jalan yang selaras dengan takdir terbaikku. Bila kelak engkau menuliskannya dalam komentar, jadikan itu sebagai ikrar batinmu, bukan sekadar kata. Ingatlah wahai jiwa terpilih, apa yang dimulai di dalam keheningan batin tidak akan pernah sia-sia. Malam itu bukan akhir, melainkan permulaan bab yang baru. Entah mereka akhirnya benar-benar datang atau hanya sekadar lewat sebagai guru jiwa, engkau tetap akan dibawa mendekat kepada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, lebih bercahaya. Pegang erat kebenaran ini. Engkau tidak pernah kehilangan apapun yang ditetapkan untukmu oleh langit. Jika sesuatu memang tertulis untuk tinggal, ia akan menemukan jalan kembali dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam bentuk yang dewasa. Dan jika sesuatu hanya tertulis untuk menjadi bagian dari proses, maka ketika ia pergi, ia akan meninggalkan hikmah yang tidak bisa dicuri siapapun. Semesta bersama jiwamu, Sang Pencipta tidak meninggalkanmu. Energi ilahi mengelilingimu. Berjalanlah dengan kepala tegak dan hati yang lembut. Engkau adalah jiwa terpilih, dan apa yang sedang bergerak di belakang layar hidupmu jauh lebih besar daripada apa yang kini tampak di depan mata.